Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya adalah Metia Lutfiani, salah satu dosen program studi Administrasi Bisnis Politeknik LP3I Jakarta. Perkenankan saya untuk mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Praktek Manajemen Sumber Daya Manusia. Video ini dibuat sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025 tentang pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Mata kuliah Praktek Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan mata kuliah lanjutan dari Manajemen Sumber Daya Manusia yang telah diambil oleh mahasiswa pada semester sebelumnya. Mata kuliah ini juga merupakan mata kuliah wajib yang diberikan kepada mahasiswa agar mahasiswa mampu memahami tentang implementasi penerapan manajemen sumber daya manusia pada suatu perusahaan. Adapun bobot dalam mata kuliah ini sebanyak 4 SKS dan capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini adalah yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. CPL 2 menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama. CPL 3 menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam pekerjaan di bidang keahliannya masing-masing. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah ini adalah CPMK 1, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar SDM dan permasalahannya dalam dunia bisnis, tantangan dan solusinya secara menyeluruh. CPMK 2, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang konsep perencanaan SDM secara menyeluruh dan terintegrasi. CPMK 3, mahasiswa mampu memahami dan terampil melakukan analisa dan peramalan kebutuhan SDM dan analisa supply SDM. CPMK 4, mahasiswa mampu memahami konsep dan terampil dalam proses rekrutmen dan seleksi secara tuntas dan berkelanjutan. CPMK 5, mahasiswa mampu memahami kepuasan kerja dan stres kerja karyawan. Adapun materi yang akan disampaikan dalam mata kuliah Praktek Manajemen Sumber Daya Manusia adalah yang pertama, tentang pengenalan manajemen sumber daya manusia. 2. Menyusun uraian jabatan. 3. Melakukan administrasi jaminan sosial. 4. Melaksanakan analisa beban kerja. 5. Menyusun SOP MSDM. 6. Melakukan proses rekrutmen. 7. Mengelola proses indikator kinerja individu. 8. Melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pengembangan. 9. Membangun komunikasi organisasi yang efektif. 10. Memfasilitasi penggunaan sistem informasi pekerja. 11. Memfasilitasi pengelolaan kepuasan dan keterlekatan pekerja. 12. Melakukan administrasi pengupahan. 13. Menyiapkan data penyusunan anggaran tahunan manajemen sumber daya manusia. Materi tersebut akan dilakukan secara tatap muka sebanyak 28 kali pertemuan, disertai dengan kegiatan company visit untuk melihat bagaimana implementasi penerapan manajemen sumber daya manusia yang ada di sebuah perusahaan. Untuk mendukung materi yang up to date, saya juga menggunakan beberapa referensi, baik dari textbook, e-book, jurnal, dan peraturan pemerintah yang relevan. Strategi pembelajaran dalam mata kuliah ini, saya menggunakan strategi delivery, interaction, dan assessment. Delivery yaitu dengan menyampaikan materi-materi yang ada pada setiap sub CPMK. Kemudian interaction dilakukan dengan pembelajaran berbasis kelompok, diskusi, dan adanya project based learning dalam setiap pertemuan. Sedangkan assessment adalah dengan memberikan tugas di dalam formatif, tugas, UTS, dan UAS, di mana bobot dari formatif kurang lebih adalah 10%,
tugas sekitar 20%, UTS sebesar 25%, soal berbasiskan esai dan studi kasus. Sedangkan UAS bobot penilaian sebesar 35%. Soal-soal dibuat dengan esai dan berbasis HOTS, Higher Order Thinking Skill. Dan kehadiran berbobot sekitar 10%. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait deskripsi mata kuliah Praktek Manajemen Sumber Daya Manusia. Berikut adalah cuplikan proses pembelajaran saya di kelas. Selamat menikmati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Hari ini kita ketemu kembali dengan saya, Miss Media Lidiani, dalam mata kuliah Praktek Manajemen Sumber Daya Manusia. Ya, seperti biasa sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita awali dengan doa. Saya mohon bantuannya kepada Yasin ya untuk pimpin doa. Silakan. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Yasin. Kita mulai dengan presensi terlebih dahulu. Hari ini ada yang tidak hadir? Semuanya hadir, Miss. Oke, saya cek ya. Ada Lia Putri, ada? Miss. Oke, Alfia Rahma, Hadir, Miss. Oke. Anissa Naya, Hadir, Miss. Akila Pradia Utami, Cempaka Ayu Istiqomah, Hadir, Miss. Cynthia Desita, Hadir, Miss. Delia Septiani, Hadir. Ega Septiani, Hadir, Miss. Fadia Anissa. Oke, terima kasih hadir semua hari ini ya. Ya, baik teman-teman, hari ini materi kita adalah terkait dengan administrasi pengupahan. Ya, pada pertemuan sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan ya terkait dengan pengertian apa sih yang dimaksud dengan upah, apakah upah itu sama dengan gaji gitu ya. Apa pengertian upah? Masih ada yang ingat apa itu pengertian upah atau gaji? Ya, silakan Delia. Jadi gaji atau upah itu pembayaran, terus balas jasa yang diberikan kepada karyawan atas konsekuensinya dari sumbangan yang diberikannya kepada perusahaan. Kayak gitu, Miss. Oke, terima kasih. Berikan aplaus dulu untuk berarti upah itu atau gaji merupakan imbal hasil atas apa yang sudah dilakukan oleh karyawan untuk perusahaan. Oke, hari ini adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami cara melakukan administrasi pengupahan. Kemudian juga ada sub CPMK-nya di mana mahasiswa melakukan simulasi perhitungan gaji karyawan. Mahasiswa mampu membuat slip gaji karyawan dan mampu membuat laporan gaji. Adapun tujuan pembelajarannya melalui kajian literatur dari beberapa ahli gitu ya dan studi kasus, mahasiswa mampu memahami konsep dan implementasi perhitungan gaji karyawan. Oke teman-teman, kita lanjutkan tentang konsep gaji. Tadi sudah disampaikan oleh Delia ya pengertian dari upah atau gaji. Di sini menurut As'ad mendefinisikan gaji sebagai pembayaran serta balas jasa yang diberikan kepada karyawan, tata usaha dan manajer sebagai konsekuensi dan sumbangan yang diberikan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Gitu ya, jadi imbal hasil gitu ya atas apa yang sudah dilakukan oleh karyawan. Karena karyawan sudah bekerja dengan maksimal, maka perusahaan harus memberikan imbal hasil atau kompensasi kepada karyawan berupa gaji atau upah. Baik, selanjutnya ada peraturan perundang-undangan yang membahas tentang konsep gaji ini. Menurut pasal 1, angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, gaji atau upah dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja. Jadi sebenarnya imbal hasil ini, gaji ini bisa berupa cash tunai atau bisa melalui perbankan. Saat ini kan mungkin banyak perusahaan yang mengupah karyawannya dari payroll ya, sistem payroll perbankan ya gitu ya. Jadi dari BNI, Mandiri ya atau bank lainnya gitu ya, dibayarkan melalui perbankan dengan pemberian gaji mungkin bulanan ya, atau harian tergantung dari kesepakatan di awal gitu ya.
ketika karyawan itu melamar di perusahaan, kesepakatan dalam perjanjian kerja bersamanya dia akan diupah atau digaji dengan harian atau kerja, seperti itu ya. Jadi pembayarannya tunai ataupun melalui bank. Oke, jika pembayaran gaji karyawan dibayarkan melalui bank, maka harus dapat dipastikan pada saat tanggal yang ditentukan gaji tersebut sudah sampai kepada karyawan. Misal ada perjanjian kerja bersama, seharusnya setiap karyawan mungkin digaji di setiap tanggal 2 awal bulan ya, tanggal 2. Namun bagian admin penggajian harus mentransfernya ke bank 1 atau 2 hari sebelumnya, sehingga harapannya gaji tersebut sampai sesuai dengan tanggal yang ditetapkan. Ya, agar ketika tanggal yang ditetapkan karyawan bisa langsung mencairkan gaji tersebut, gitu ya. Oke. Selanjutnya, ini dasar penetapan upah, teman-teman. Jadi ada berdasarkan satuan waktu, ada berdasarkan satuan hasil. Berdasarkan pasal 88D ayat 1, berdasarkan satuan waktu, upah harian dalam hal upah ditetapkan secara harian perhitungan sebagai berikut. Yang pertama, bagi perusahaan, dalam sistem waktu kerja 6 hari atau seminggu, upah sebulan dibagi 25. Bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja 5 hari dalam seminggu, upah sebulan dibagi 21. Kan ada perusahaan yang kerjanya seminggu 6 hari, ada yang seminggu 5 hari gitu ya, beda-beda, dan itu masih diperbolehkan menurut aturan perundang-undangan gitu ya, sistem pembayarannya. Sedangkan berdasarkan satuan hasil ditetapkan sesuai dengan hasil pekerjaan yang telah disepakati. Penetapan besarannya upah dilakukan oleh pengusaha berdasarkan hasil kesepakatan antara pekerja dengan pemberi kerja atau pengusaha. Makanya di awal ketika misalnya para karyawan masuk itu kan disepakati dulu upahnya mau berapa, dibayarkan tanggal berapa dan lain-lain. Ya, jadi kalau misalnya perusahaan membayarkannya di luar dari tanggal yang ditetapkan, karyawan bisa menggugat karena ada kontrak kerja yang sudah ditandatangani. Oke, nanti kita masuk ke dalam asas pemberian upah, asas penggajian, dan contoh simulasi perhitungan dari struktur gaji ya teman-teman. Oke, ada pun beberapa asas dalam penggajian. Yang pertama harus ada asas keadilan ya. Keadilan itu artinya misalnya kompensasi yang dibayar kepada setiap karyawan harus memenuhi keadilan, disesuaikan dengan pekerjaan, jabatan ya, dan memenuhi persyaratan lainnya. Jadi adil itu bukan artinya sama, ya kan? Nggak akan sama kalau jabatannya berbeda, tanggung jawabnya berbeda. Adil itu sesuai dengan proporsinya, gitu ya. Jadi misalnya yang punya jabatan manajer dengan yang jabatan karyawan kan gajinya nggak mungkin sama, karena tanggung jawabnya berbeda. Yang pertama adalah memenuhi asas keadilan. Yang kedua, asas layak dan wajar. Gaji tersebut harus dapat memenuhi kehidupan dari karyawan tersebut di daerahnya. Kan di setiap daerah sudah ada aturan pemerintah tentang penggajian kan, upah regional, provinsi, ya, UMR dan sebagainya. Itu kan sudah dihitung pemerintah sesuai dengan kebutuhan hidup di daerahnya masing-masing. Maka gaji dari setiap karyawan itu harus wajar dan layak, ya kan? Selain dari aturan pemerintah yang sudah dilegalkan, juga melihat dari kondisi persaingan dari perusahaan sejenis. Jadi kalau bisa gaji yang diberikan kepada karyawan kita nggak jauh beda dengan perusahaan pesaing, gitu. Masih hampir sama, gitu ya, nggak boleh terlalu jauh berbeda, jauh lebih murah. Ini contoh slip gaji teman-teman. Jadi nanti ketika teman-teman bekerja di perusahaan, mungkin di bagian MSDM dan juga sumber daya manusia itu bekerja di dalam penggajian, teman-teman akan membuat slip gaji ini. Slip gaji ini nanti satunya akan disimpan oleh perusahaan, satunya lagi akan diberikan kepada karyawan agar karyawan tahu gajinya berapa, potongannya apa aja. Dalam slip gaji kan nanti ada potongan dari biaya BPJS Ketenagakerjaan, ya, potongan pajak dan lain-lain, ya, sehingga dia tahu penghasilan brutonya atau penghasilan kotornya berapa dan penghasilan bersihnya berapa. Adapun flowchart alur ya proses perhitungan gaji, yang pertama pasti dari admin ya, admin kepegawaian biasanya kan. Kemudian dia mendata data karyawan, mendata absensi gitu ya, dari absensi terus dia menghitung perhitungan gajinya. Kemudian nanti di akhir dia minta approval dari direkturnya dan adalah slip gaji yang diberikan kepada perusahaan sebagai arsip untuk disimpan dan kepada karyawan, ya. Oke teman-teman, di sini ada contoh perhitungan dari slip gaji karyawan, gitu, atau perhitungan gaji karyawan. Contohnya adalah misalnya, Anto adalah seorang karyawan tetap yang gajinya dibayarkan dalam periode bulanan. Gaji pokok Anto dalam sebulan adalah 5 juta dengan tunjangan tetap sebesar 1 juta, tunjangan tidak tetap sebesar 500.000. Status perkawinan Anto belum menikah.
buka kurung TK tidak kawin, strip 0 berarti tidak ada tanggungan gitu ya. Maka perhitungan gaji Arto sebagai berikut, teman-teman. Yang pertama, teman-teman bisa cari gaji pokoknya 5 juta, di dalam soal sudah dijelaskan. Kemudian tunjangan tetapnya tadi 1 juta, tunjangan tidak tetapnya 500.000. Penghasilan bruto adalah penghasilan kotor, sehingga 5 juta ditambah 1 juta ditambah 500.000 sama dengan 6.500.000. Kemudian pengeluaran dari pajak penghasilan ke A. Apa itu tarif efektif rata-rata gitu ya. Kemarin mungkin teman-teman sudah pernah pelajari ya di mata kuliah perpajakan gitu ya. Nah, jadi ini ada permennya, permen nomor 58 tahun 2023. Kita lihat, kita buka permennya bareng-bareng ya di sini. Peraturan pemerintah, permen kan peraturan pemerintah ya nomor 58 tahun 2023. Di dalam permen ini teman-teman itu ditetapkan besaran untuk kategori A, B, dan C. Apa itu kategori A, B, dan C? Dalam permen ini juga sudah dijelaskan apa yang dimaksud dengan kategori A, B, dan C. Kita bisa lihat bersama. Kategori A dalam permen ini diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status penghasilan tidak kena pajak. Yang pertama, tidak kawin tanpa tanggungan. Yang kedua, tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 orang. Yang ketiga, kawin tanpa tanggungan, sehingga masuk kategori A. Tadi dalam soal apa? Tidak kawin, ya artinya 0 tanggungan kan? Kategori A, ya dalam kategori A. Kategori A ini apa artinya? Kita lihat. Di dalam tabel ini kategori A ya, yang penghasilan sampai dengan 5.400.000 itu tarif pajaknya 0%. Di atas 5.400.000 0,25%. Di atas 5.650.000 0,5%. Sekarang kita lihat di dalam soal berapa gajinya? 6.500.000. 6.500.000 berarti berapa persen? 6.500.000. Berarti kisaran di sini ya 6.300.000 sampai 6.750.000 berarti 1% dari gaji kotor. Kita lihat 1%. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ya. Pajak ter-A-nya ini 65.000 itu adalah 1% ya dari gaji kotornya 6.500.000. Kemudian BPJS Kesehatan kita juga sudah pelajari kan di pertemuan sebelumnya. BPJS Kesehatan itu dibayarkan oleh karyawannya sebesar 1% dari gaji kotor dan 4% dibayar oleh perusahaan. Yang kita maksudkan di sini adalah yang dibayarkan oleh karyawannya sebesar 1% yaitu 65.000. BPJS Ketenagakerjaan yang JHT itu 2% dibayarkan oleh karyawan dan 3,7% dibayarkan oleh perusahaan. Yang dimaksudkan di sini adalah yang dibayarkan oleh karyawan berarti 2% dari 6.500.000 itu sekitar 130.000. Ini JP, apa itu JP? Pensiun ya. Itu sekitar 1%, jadi 65.000. Totalnya maka 6.500.000 dikurang 65.000 dikurang BPJS Kesehatan 65.000 dikurang JHT karyawan 130.000 dan JP 65.000 sama dengan 6.175.000. Inilah penghasilan neto atau penghasilan bersih ya, atau gaji bersih dari karyawan setelah dikurangi oleh pajak ya dan BPJS Kesehatan serta BPJS. Oke, setelah ini saya mau memberikan studi kasus teman-teman. Ada studi kasus beberapa soal, jadi ada 5 soal di sini. Teman-teman bisa menjawab. Saya berikan waktu sekitar 15 menit untuk menjawab studi kasus ini. Saya kirimkan studi kasusnya. Oke, baik teman-teman. Sudah 30 menit. Selanjutnya ada yang dapat menjawab studi kasusnya. Silahkan, siapa yang bersedia menjawab bisa ke depan menuliskan jawabannya. Ya, silahkan. Oke, ada Karen, silahkan. Karen bisa ke depan menjawab soal nomor 1 terkait dengan perhitungan gaji dari legging. Ya, silahkan.
Oke, terima kasih Karen. Ya, benar nggak jawaban Karen? Betul. Benar ya. Oke, jadi tadi kita sudah mengetahui gaji pokoknya 7 juta, tunjangan tetapnya 1 juta, tunjangan tidak tetapnya 700, sehingga 8.700.000 adalah penghasilan bruto. Penghasilan kotor dari Karen. Oke, terima kasih Karen. Saudara ya. Ya, baik teman-teman, tidak terasa ya kita sudah sampai di penghujung sesi. Untuk selanjutnya, agar dapat memastikan apakah teman-teman memahami apa yang tadi saya jabarkan atau saya jelaskan terkait dengan penggajian dan asas-asas dalam penggajian, ada yang ingin menyampaikan gitu ya, apa tadi yang termasuk ke dalam asas penggajian. Silahkan, jika ada yang ingin menyampaikan apa saja yang termasuk dalam asas penggajian. Ya, Risa, silahkan. Jadi kalau asas dalam penggajian itu ada 2, asas adil sama asas layak. Oke, terima kasih. Saya sampaikan terus dulu ke Risa. Itu dengan mempertimbangkan pendidikan, jabatan, dan tanggung jawabnya. Asas layak itu artinya layak untuk memenuhi kebutuhan dari karyawan tersebut di daerahnya. Oke, terima kasih teman-teman. Kita sudah sampai ke penghujung sesi. Kita akhiri pertemuan pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.